Semangat ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja kita akan hadirkan moderator kita yang luar biasa, salah satu penulis buku, kemudian juga seorang penyiar radio, news anchor JCTV yang akan disampaikan oleh Kepala Subdivisi Penyiaran Jakarta Islamic Center, Bapak Ade Suhandi MM. Kami persilahkan. Informasi dan Komunikasi Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di pagi menjelang siang yang penuh berkah ini, kita sama-sama hadir di sebuah event Jakarta Islamic Education Fair 2025, dan baru saja kita sama-sama mengikuti rangkaian grand openingnya. Kalau kita lihat rangkaian acara, kita insya Allah bersama di 2 hari ke depan sampai esok hari banyak ragam kegiatan, dan kami tempatkan di sesi yang pertama setelah pembukaan adalah seminar pendidikan yang dominasi para pesertanya adalah para guru hebat yang sangat luar biasa. Kita kasih aplaus terlebih dahulu untuk seluruh guru yang meluangkan segala waktu dan kesibukannya hadir di acara ini. Ya, yang sudah kita pahami bersama bahwa seminar pendidikan ini kita akan mengusung tema yang sangat-sangat luar biasa terkait dengan mendidik dengan hati, menyentuh lewat inovasi dan teknologi. Kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, tema yang baru saja saya sebutkan tadi ini sangat relate dan relevan dengan tantangan guru dan juga insan pendidikan saat ini, di mana para guru sudah kita pahami bersama tidak hanya dituntut untuk mengajar, tapi bagaimana menyentuh hati, membangun karakter, dan juga mengenalkan bagaimana perkembangan teknologi dan digitalisasi. Untuk membahas beberapa poin tadi, bersyukur Bapak Ibu hadir di tempat ini dan juga anak-anakku sekalian, karena sejatinya 3 narasumber hadir bersama saya Ade Suhandi di panggung ini, tapi berhubung Ibu Dr. Nahdiana, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta harus kembali ke Pak Gubernur pagi hari ini, 2 narasumber yang sangat luar biasa akan segera menemani kita bersama. Baik, kita segera perkenalkan sekaligus kita undang ke panggung ini. Yang pertama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, Pak Dr. Kiai Haji Adib MAG. Pak Kiai, kami persilahkan. Ya, silakan. Baik, pagi nanti akan memaparkan satu tema tentang peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan teknologi dalam pendidikan. Dan sebelumnya pagi nanti memaparkan bahasan, kita akan undang narasumber kedua yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, dan beliau akan menyampaikan satu tema yang sangat juga relate dan juga relevan dengan poin besar di GF kita hari ini. Beliau akan mengupas tentang mendidik dengan hati, menyentuh lewat inovasi dan teknologi. Rektor Universitas Mercu Buana, kita undang ke atas panggung Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Ardiansyah. Pak Prof juga selamat datang di Jakarta Islamic Education Fair 2025. Karena narasumber keduanya sudah hadir di atas panggung, dan izin saya juga yang memandu akan duduk bersama dengan kedua narasumber. Baik, dan insya Allah kita lengkap seperti yang kita setting pertama, bahwa ketiga narasumber sudah hadir bersama kita, dan beliau juga dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Ibu kami undang ke atas panggung. Oke, Kepala Bidang SMK Ibu Erni ya, Bu Erni. Terima kasih, selamat datang Bu Erni. Mohon maaf tadi kami telat mendapatkan informasi, karena sejatinya info terakhir tadi Ibu juga hadir bersama kita. Ibu Erni terima kasih, dan ketiga narasumber sudah hadir bersama kita. Kalau di settingan pertama Ibu Nahdiana mestinya yang pertama, Ibu nggak apa-apa, yang kedua atau yang ketiga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kita undang terlebih dahulu ini Pak Profesor Dr. Andi Ardiansyah
dari Universitas Mercu Buana yang akan memaparkan satu tema atau menyampaikan satu tema tentang bagaimana mendidik dengan hati, menyentuh lewat inovasi dan teknologi. Kita akan berikan kesempatan 20 menit pertama untuk Prof. Andi, dan nanti juga setelah Prof. Andi menyampaikan, kita tidak langsung buka diskusi, kita akan langsung memberikan kesempatan kepada narasumber kedua, ada Bapak Dr. Adib, juga dengan waktu yang sama 20 menit, dan juga Bu Erni, kami juga kesempatan nanti berikan kesempatan 20 menit pertama, dan baru selepasnya kita akan berdiskusi lebih luas lagi dengan tema yang sangat menarik ini. Prof. Andi, waktunya persilakan Prof. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kakanwil, yang terhormat Ibu dari Dinas Pendidikan, yang terhormat Bapak Ibu para undangan, para guru, para sesepuh, para ulama, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang terhormat dan yang saya banggakan para anak-anak yang hadir bersama-sama kita pada kegiatan hari ini. Ya. Setelah memuji Allah Ta'ala dengan rahmat dan karunia-Nya, setelah itu kita berselawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bapak Ibu, saya juga ingin memulai dengan sebuah pantun. Ya. Lupa saya pantunnya. Jika Anda pergi ke pasar ikan, jangan lupa ke pasar Cikini. Kalaulah bukan karena pendidikan, kita tidak akan berkumpul di sini. Baik, saya diberikan tema judulnya Mendidik dengan Hati, Menyentuh Lewat Inovasi dan Teknologi. Ya. Next, saya mulai, silakan. Berikutnya, ya, saya memulai dengan ini tercantum dalam surat Maryam, ya, ayat keempat sampai ayat keenam. Cerita tentang doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Ya. Waktu itu beliau sudah berusia tua. Ya. Dalam ayat dikatakan wahanul azmi, ya, sudah tua renta. Tulangnya sudah mulai rapuh, washta'ala roksi syaiba, dan rambutnya sudah mulai memutih. Ya. Tapi beliau ingin meneruskan generasi, generasi yang menjaga risalah hingga akhir masa. Warothini, ya, pewarisan generasi yang meneruskan generasi beliau. Ini belum bercerita tentang pendidikan Bapak Ibu semua, tapi sesungguhnya inilah yang nanti menjadi hakikat, ya, sebuah proses pendidikan. Bahwa sebuah proses pendidikan bukan sekedar transfer knowledge, tadi sudah diulang-ulang oleh para kiai, para pembicara kita, bukan sekedar mentransfer ilmu dari guru ke murid. Tapi sesungguhnya pendidikan bicara mengenai pewarisan generasi. Sekarang kita kenal ada generasi X, generasi Y, generasi baby boomers, sampai masuk ke Z, alpha, beta, mungkin setelah itu delta kali Bu ya. Biasanya setelah alpha, beta ya delta, gamma, dan seterusnya. Yang dengan kata lain dari satu ke generasi berikutnya, problem besarnya adalah masalah pewarisan. Taurith bahasa kerennya, masalah pewarisan generasi. Bagaimana dari satu generasi ke generasi berikutnya terjalin sebuah benang merah pewarisan yang indah dari para sesepuh kita, para guru kita, para masaikh kita, para ustadz kita, mengalir sebuah benang merah proses pewarisan keilmuan, akhlak, etika, moral, adab, dan seterusnya. Ya. Kalau di teori-teori pendidikan umum kita kenal generasi istilah taksonomi Bloom, gitu Bu ya. Ini kalau pembahasan kurikulum di mana-mana isinya itu Pak. Taksonomi Bloom, cuma 3. Ya. Tapi sesungguhnya di dalamnya ada begitu banyak
proses pewarisan yang perlu kita pikirkan. Baik, next berikutnya. Berikutnya adalah masih saya mengambil dari Al-Quran surat An-Nisa ya, ayat ke-9. Bahkan pada ayat ini jelas-jelas disebutkan tentang kekhawatirkan kalau menurunkan generasi berikutnya lemah. Generasi berikutnya lemah. Dzurriatan dhaifan. Dzurriatan dhaifan, generasi lemah. Lemah apa? Lemah fisik, lemah mental, lemah jiwa, lemah karsa, lemah segalanya. Ini yang menimbulkan kekhawatiran. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sebagai pendidik, kalau dalam bahasa Fakultas Tarbiyah mungkin murabbi gitu kali, mungkin ya, bahwa para murabbi, para pendidik-pendidik ini harus memiliki perasaan kekhawatiran kalau generasi berikutnya lemah. Ya. Maka saya coba kumpulkan beberapa quote-quote. Ya. Anak sekarang senang sama quote. Ya. Quote hari ini begitu ya kalau dalam bahasa media sosial. Saya kumpulkan beberapa quote. Next ya. Next ini saya pikir semua sama-sama tahu quote yang cukup terkenal dari pahlawan wanita kita ya, Raden Ajeng Kartini. Dalam sebuah buku yang panjang dia tuliskan, yang buku ini adalah hasil dari pendidikan langsung kepada kiai waktu itu. Kalau tidak salah Kiai Soleh Darat, kalau tidak salah. Yang kemudian dalam bahasa kitanya adalah habis gelap terbitlah terang. Dalam bahasa Al-Quran minaz zulumati ilan nur. Ini kan jelas bahwa proses pewarisan pendidikan pembinaan itu harus sampai kepada munculnya generasi terang. Halo, ada anak-anak sekarang nih. Mana anak-anak sekarang? Anak-anak sekarang apa istilahnya coba sekarang? Menyala abangku, begitu ya. Benar ya? Menyala. Generasi menyala. Kita pengen menghasilkan generasi yang menyala, bersinar. Ini sudah dipakai oleh ratusan tahun yang lalu Ibu Raden Ajeng Kartini. Next berikutnya. Ini saya ambil dipakai oleh kita dan dibacakan, disebutkan, disampaikan pada setiap tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional. Ingarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Tulodo adalah masalah keteladanan. Karsa adalah masalah semangat dan jiwa yang membara. Handayani adalah masalah memotivasi, mendorong, membangkitkan. Ya. Bapak Ibu para pendidik dan anak-anak saya yang saya cintai, jadi bicara mendidik di sini beliau tidak bicara tentang keilmuan, tidak bicara tentang teknologi secara langsung, tidak bicara tentang fasilitas sarana prasarana yang mungkin menjadi salah satu pembicaraan kita di sekolah dan kampus, begitu Bu. Kalau bicara akreditasi, berapa meter persegi ruangan guru gitu. Saya harus menghafal tuh Bapak Ibu pointer-pointer dan kriteria akreditasi 1 sampai 4 gitu ya. Kita menghitung sarana prasarana, berapa lab, berapa kelas, berapa ini. Tetapi dalam potongan bait quote-nya Ki Hajar Dewantara tidak bicara itu ketika bicara tentang IPO, inputnya pendidikan yaitu guru. Tapi beliau berbicara tentang moralnya guru, mengenai tulodo, mengenai keteladanan, mengenai jiwa karsa, dan mengenai semangat untuk bisa membakar, bukan membakar halte, betul ya? Bukan membakar rumah orang, bukan membakar sarana prasarana umum, tapi membakar semangat untuk mereka mau berbuat. Ya. Inilah ya beberapa quote berikutnya saya ambil dari salah seorang pahlawan waktu. Ya. Next. Ya. Tan Malaka, ya dengan berbagai macam catatan dan sebagainya, tapi kita ambillah quote-nya beliau. Ya. Beliau mengatakan tujuan pendidikan itu adalah mempertajam kecerdasan, memperkukuh kemauan, serta memperhalus perasaan. Lihat betapa integratifnya Tan Malaka cerita tentang proses pendidikan. Ya. Di situ ada cerdas, ya, ada mau, dan ada perasaan. Yang oleh sekarang Bapak Ari Ginanjar, mungkin Bapak Ibu sudah kenal semua, salah satu pelopor ISQ ya, yang banyak melakukan training ya.
Kita pernah mengundang khusus untuk para dosen, para karyawan, 3 hari training ESQ itu. Beliaulah yang memperkenalkan, paling tidak beliau menginisiasi. Ada istilah intelligent question, ada istilah spiritual question, ada istilah emotional question. Menggabungkan 3 kecerdasan kehidupan kemanusiaan secara lengkap. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosi, dan kecerdasan spiritual. Terakhir saya ambil quote yang dari luar. Ini Nelson Mandela. Siapa yang kenal Nelson Mandela? Anak-anak, coba anak-anak, dari mana asal Nelson Mandela? Angkat tangannya coba. Ada yang tahu? Ya? Bekasi. Oh iya, bukan. Afrika Selatan, ya. Afrika Selatan. Lihat bagaimana dia berkata, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Diucapkan waktu itu masih di dalam penjara waktu itu. Dan setelah keluar penjara dia menjadi pemimpin leaders di negaranya. Dan Anda bapak-bapak, ibu-ibu bisa lihat bagaimana perkembangan Afrika Selatan saat ini. Dari negara yang dulu harus dibantu oleh berbagai macam penduduk dunia, sekarang sudah bisa mulai mandiri dan berkembang menuju negara maju. Sementara kita melihat keadaan kemarin, tampaknya bukan maju. Tampaknya. Mudah-mudahan itu hanya peristiwa yang ya insidental saja ya, dan bisa kita atasi dan kita perbaiki pada masa-masa berikutnya. Next, saya mencoba merangkum ya kata-kata yang quote-quote dari para berikutnya dari para pendahulu-pendahulu kita ya, bahwa pendidikan yang hakiki serta sejati itu merangkum ada pewarisan. Jadi kata yang cukup penting, pewarisan. Kita mesti mewarisi, bukan sekadar mengisi nilai-nilai, membuat laporan pencapaian pembelajaran, membuat rubrik-rubrik dan matriks evaluasi nilai mata kuliah atau mata pelajaran gitu. Tapi kita harus berpikir mengenai pewarisan ya. Ilmu, iman, dan akhlak ya. Lalu membentuk generasi kuat, merdeka, dan bercahaya. Jargon kita beberapa tahun yang lalu adalah menuju generasi emas 2045. Berapa tahun lagi Pak? 20 tahun lagi. Plesetan anak sekarang generasi cemas atau generasi emas gitu. Iya. Generasi emas atau generasi cemas kan gitu ya. Plesetannya. Pengennya generasi emas. Tapi khawatirnya terpleset menjadi generasi cemas. Bagaimana tidak cemas jika ada anak SD lari ke belakang, masuk ke toilet, kemudian dia mohon maaf melahirkan anak yang tidak tahu siapa bapaknya. Ini kan cemas Pak. Bagaimana anak-anak SMP sudah membawa berbagai macam jenis narkoba. Kemudian malam-malam hari mereka ikut geng-geng motor, trek-trekan, membawa celurit-celurit panjang dengan senjata-senjata lainnya, dan kemudian dengan liarnya menerobos, menjarah sampai kepada membunuh orang tanpa merasa bersalah. Ini yang kita cemaskan dari generasi kita. Merdeka dan bercahaya, menjaga risalah dan menyalakan dunia. Saya tampilkan sebuah gambar. Pertanyaannya, teman-teman, anak-anak, para siswa nih, saya mau tanya, ini gambar apa? Kalau enggak siswanya, boleh bapak ibu gurunya. Gambar apa kira-kira? Istana. Istana mana? Di mana kira-kira berada istana ini? Ya betul. Ada yang jawab belum ya? Belum ada yang jawab ya? Alhambra, Spanyol. 700 tahun Islam berjaya di Alhambra, Spanyol. Sampai sekarang istana ini masih berdiri dengan megah. Di bawahnya ada sebuah perpustakaan besar bernama Baitul Hikmah. Ribuan buku dicetak pada istana itu, dan orang-orang Eropa baru belajar membaca buku-buku itu. Cuman sayangnya generasi ini belum diwariskan. Next, berikutnya saya bicara tentang tantangannya dan menjadi tema kita, teknologi ya. Teknologi ya. Kalau saya buatkan puisinya demikian. Teknologi
ibarat pedang bermata dua, dapat menerangi jalan, dapat pula melukai jiwa. Di tangan yang bijak ia jadi cahaya, namun tanpa arah ia justru menjedrat generasi muda. Bicara teknologi, kita mulai dengan proses teknologi. Sedikit saja Bapak Ibu, dari proses dulu kita mengerjakan segala sesuatu melalui pekerjaan-pekerjaan konvensional, masak pakai konvensional, mengangkat barang pakai konvensional. Berubahlah dari tenaga-tenaga konvensional, tenaga manusia dan tenaga hewan, berubah menjadi tenaga-tenaga mekanik. Ini yang disebut dengan evolusi pertama teknologi. Kemudian dia berevolusi menjadi tenaga-tenaga elektrik, ditemukannya listrik, ditemukannya semikonduktor. Ini semikonduktor beneran Bapak Ibu ya, bukan semikonduktor yang lain. Biasanya kalau saya ngomong sama mahasiswa semikonduktor, ada yang senyum-senyum masalahnya. Semikonduktor di pipi lain lagi, ya, semikonduktor di hidung lain lagi. Ini semikonduktor beneran yang merubah dunia elektronika yang tadinya besar-besar, lampu tabung, menjadi kecil-kecil, transistor dan digital. Semikonduktor dan transistor serta digital inilah yang menjadi revolusi digital dan merubah semua kecepatan proses, kapasitas dan sebagainya, yang akhirnya menjadi dunia digital sebagaimana yang kita kenal. Kecepatannya sangat berlipat-lipat, kapasitasnya juga sangat besar sekali. Dengan revolusi digital inilah kemudian kita merubah mekanisme telekomunikasi, dan sekarang semua bisa dihubungi dalam jarak yang jauh dalam waktu yang amat cepat. Lalu kemudian setelah itu berubah menjadi teknologi kecerdasan, muncullah artificial intelligence, kecerdasan buatan. Kemudian diimplementasikan dalam berbagai macam hal, robotika, mekatronika, fabrikasi, manufaktur dan sebagainya. Ringkasnya kita masuk kepada era disrupsi teknologi. Teknologi yang merubah semuanya. Ya, akhirnya tadi bisa menjadi menerangi jalan, tapi bisa melukai jiwa. Nanti kita bahas lebih lanjut. Next, berikutnya, tantangan berikutnya adalah tantangan perilaku. Efek dari teknologi yang berkembang sangat cepat menimbulkan perubahan perilaku, behavior, akhlak, etika, moral, attitude dan seluruhnya. Ya. Ada Gen Z yang tumbuh dalam derasnya arus digital, bisa kritik, bisa kreatif. Ya. Ada Gen Alpha yang lahir dengan layar di tangan, belajar cepat namun mudah teralihkan, dan berbagai macam perilaku berikutnya. Ada istilah yang baru saya dengar beberapa belakang bulan ini, FOMO. Ya, ya. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar FOMO? Anak muda nih, FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan informasi. Informasinya bisa benar, bisa hoax. 2 hari kemarin itu beredar di WA kita, WhatsApp kita, IG kita, X dan sebagainya, informasi berbagai macam yang sebagian besar hoax. Ya, sebagian besar hoax, dan itulah yang akhirnya meracuni para anak-anak muda yang akhirnya berbuat liar, tidak terkendali. Ini panjang, tetapi intinya terjadi perubahan perilaku. Ya, dari mulai scrolling out, kebanyakan scroll, ya, sampai kemudian matanya mulai kabur, kebanyakan ngelihat layar, ya. Kemudian mempengaruhi otaknya bekerja terlalu cepat, ya. Lalu mempengaruhi fisiknya tidak mau bergerak, obesitas dan seterusnya, mempengaruhi semuanya. Dan akhirnya muncullah, kita lihat, generasi yang malas, tidak mau kerja keras, nggak bisa menerima tantangan, ya. Ujian berat dikit mundur, cemas, depresi, sampai kemudian apa? Bunuh diri. Bayangkan, pelajar mahasiswa terbaik UI 2 hari sebelum wisuda loncat dari apartemennya dan meninggal dunia. Pelajar mahasiswa terbaik tidak mampu mengelola problem, tidak mampu menghadapi kenyataan, tidak bisa mengatasi masalah. Banyak sekali generasi Z, Alpha dan Beta, jika di kantornya ada problem, langsung dia mengatakan kepada pimpinan, saya resign.
Ya, saya resign. Kemudian ketika ada problematika hidup, pasangan, teman dan seterusnya, kemudian dia menghilang, entah kemana. Ya. Apakah generasi ini yang mau dilahirkan dari teknologi kita? Ini problemnya. Next berikutnya, ini yang menjadi pembicaraan kita nantinya. Ya. Kita perlu mengangkat kembali pendidikan dari sisi integral. Ada ta'lim, ada tarbiyah, ada ta'dib. Ini mungkin para kiai-kiai lebih paham tentang hal ini. Ya. Ada ta'lim yang memang transfer ilmu. Ya. Kemudian ada tarbiyah yang sifatnya pengembangan potensi. Lalu ada ta'dib yang sifatnya pembentukan adab. Dalam bahasa yang disebutkan adalah heart based education dan techno based education. Ya. Heart based, ya, bagaimana pendidik dan anak didik diajarkan mengenai empati, keteladanan dan pembiasaan serta cinta kasih. Diambil dari bukunya Imam Ghazali dalam sebuah karyanya. Ya. Mendidik bukan sekedar masuk kelas, absen, menyampaikan mata pelajaran atau mata kuliah, kemudian evaluasi, ujian selesai, bukan. Tapi di dalamnya harus ada empati, keteladanan, pembiasaan dan cinta kasih. Kemudian teknobes, ya, pendidikan berbasis teknologi. Kita tidak bisa lari dari teknologi, tapi kitalah yang harus mengendalikan teknologi. Ya, perluasan akses ilmu, inovasi, kreasi, interaktif dan evaluatif. Bapak Ibu mungkin mengalami ketika masa-masa kuliah, dosen masuk kelas menyampaikan mata pelajaran, mata kuliah, lalu berkata, anak-anak buat tugas membuat paper 2 atau 3 halaman, kumpulkan minggu depan. Apa kata mahasiswa saya? Prof, jangan minggu depan, setengah jam lagi juga selesai. Pakai apa Bapak Ibu? ChatGPT, DeepSeek, Gemini, Copilot. Ya. Jangankan minggu depan, ya, setengah jam lagi selesai, 2 jam. Beredar di berbagai media sosial. Anda guru, Anda dosen mau naik pangkat, bikin paper tidak perlu 2 jam, tidak perlu 2 bulan, 2 jam selesai. Membuat buku ajar 1 jam selesai. Lalu kita mau menggunakan apa evaluasi mahasiswa kalau prosesnya begitu gampang? Ya. Learning sources, pusat pembelajaran tidak lagi di perpustakaan. Central of learning, pusat belajar bukan lagi di dosen, tapi ada di berbagai macam gadget kita. Masuk Google sekarang sudah langsung menyebutkan Google. Google zaman dulu dengan Google sekarang sudah berubah. Ya. Masuk DeepSeek, ya. Setengah menit, 1 menit juga sudah selesai. Lalu bagaimana mengevaluasi berikutnya? Inilah tantangan berikutnya. Saya tidak lagi menyuruh mahasiswa membuat paper 2 halaman, 3 halaman, ya. Tapi saya suruh mereka presentasi, gitu ya. Paper jadi, maju ke depan presentasi. Kalau papernya dari ChatGPT, dari Gemini, dari Copilot, presentasi bengong. Ya jelas berarti tidak menguasai. Berarti kan perlu inovasi, kreasi baru untuk teknologi pembelajaran. Ya. Semua sudah ada di dalam. Ketika kita 2,5 tahun lebih kurang masa-masa COVID, dengan sangat kreasi, ya, kita mengubah mekanisme pembelajaran menjadi online semua dan berhasil. Semua sumber-sumber pembelajaran, modul-modul pembelajaran masuk ke gadget-gadget, masuk ke link-link, masuk ke web-web, semuanya beres. Dan ini mesti kita bisa aktifkan kembali. Next berikutnya. Ya. Ini ringkasan saja, ya, bahwa demikianlah selayaknya sebuah pendidikan, heart based education. Gampangnya ambil hadis Jibril. Ketika Jibril datang ke tengah-tengah majelis Rasulullah SAW, isnada rukbataihi ila rukbataihi, begitu hadisnya kalau salah Ustaz, ya. Ketika Jibril meletakkan dengkulnya ke depan dengkul Nabi, tatap muka, berhadapan langsung, talaki, ketemu wajah dengan wajah, fisik dengan fisik, maka mengalirlah di situ ilmu, adab, perilaku dan akhlak. Next berikutnya. Next, ya. Ini bicara tentang teknologi. Gunakan semua teknologi. Gunakan semua teknologi, gunakan semua sumber pembelajaran, gunakan semua kreativitas. Robotika, artificial intelligence, gamifikasi dan seterusnya gunakan. Ya. Tapi manfaatkan sebagai alat.
Berikutnya terakhir. Next, berikutnya terakhir. Ya. Bagian terakhir saya katakan pendidikan sejati mencerdaskan pikiran sekaligus memanusiakan jiwa. Ya. Bagaimana pada akhirnya kita membangun generasi orang-orang yang cerdas secara pemikiran tetapi jiwa juga manusiawi. Demikian Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa tentang mendidik dengan hati, menyentuh lewat inovasi dan teknologi yang disampaikan oleh narasumber kita, akademisi dari dan juga rektor Universitas Mercu Buana, ya Prof Andi. Alhamdulillah. Dan beruntung juga Bapak Ibu sekalian yang sudah hari di sini, kita punya 3 elemen penting yang tentu saja banyak kebijakan, hal yang mungkin bisa kita didiskusikan bersama. Selain tentunya tema yang berkaitan dengan judul besar dari Jakarta Islamic Education Fair. Kita mau tanya dulu ini Pak Dr. Adib. Kita ingin tanya, ada guru PAI di sini? Artinya banyak juga ya. Oke, dari SMK. Ada guru SMK? 1, 2, ada juga banyak ya. Jadi mewakili ya Bu ya. Bu Erni ada dan juga Pak Dr. Adib juga ada. Kita akan segera langsung dengarkan bersama narasumber kedua. Insya Allah Pak Kiai Dr. Adib akan menyampaikan materi untuk kita tentang bagaimana peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan teknologi dalam dunia pendidikan. Pak Dr. Adib, waktu kami persilakan Pak. Terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat para narasumber, Pak Rektor, Profesor Andi, yang luar biasa tadi sudah menyampaikan tentang apa makna pendidikan yang sangat mencerahkan kita semua. Terima kasih Pak Rektor. Yang kami hormati Ibu Kabid SMK Bu ya, Ibu Erni Mawarni, yang juga sekaligus beliau mewakili Ibu Kepala Dinas yang tadi sudah memberikan sambutan. Moderator kita yang luar biasa, kita berikan tepuk tangan dulu dong moderator kita ini. Para tokoh pendidikan, alim ulama di sini juga banyak, ibu guru, pak guru ya, dan juga adik-adik sekalian, anak-anakku, siswa-siswi yang ikut hadir menyemarakan kegiatan Jakarta Islamic Education Fair. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari menjelang siang hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kondisi Jakarta makin kondusif, amin ya. Negeri kita insya Allah makin kondusif dan kita akan bisa membangun kembali, amin ya robbal alamin. Boleh saya berpantun ya, biar diberikan cakepnya. Jalan-jalan ke kampung Melayu, jangan lupa singgah di Jagakarsa. Jakarta Islamic Center terus melaju, membangun warga Jakarta makin sejahtera. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perkenalkan ya, saya di sini selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Saya diberi amanah untuk di DKI Jakarta sejak tahun kemarin, persisnya di September 2024. Jadi sudah hampir 1 tahun, sudah 1 tahun ini Bu Kabid ya. Tapi baru ketemu sama Bu Kabid di sini ya. Insya Allah nanti kita bisa berinteraksi lebih banyak juga dengan Pak Rektor, juga dengan Bapak Ibu sekalian.
terutama di sini hadir guru-guru pendidikan agama Islam di DKI Jakarta. Ketika saya mendapatkan amanah sebagai Kakanwil DKI Jakarta, saya melihat bahwa potensi pendidikan Jakarta luar biasa, terutama dari sisi pendidikan Islam. Ya, pondok pesantren di Jakarta sangat banyak dengan jumlah santrinya yang luar biasa. Bahkan pesantren-pesantren di Jakarta, santri-santrinya tidak hanya dari Jakarta, bahkan banyak dari luar Jakarta. Dari kampung saya di Cirebon, Indramayu, banyak juga yang pesantrennya ke Jakarta. Ya, artinya Jakarta tidak hanya sebagai pusat kota, ibu kota, tetapi juga menjadi pusat pendidikan Islam. Tepuk tangan dulu dong untuk Jakarta. Belum lagi kalau kita lihat perguruan tingginya tadi, Pak Rektor ya, ini Pak Rektor Universitas Mercu Buana. Ya, Pak Rektornya aja tampilannya seperti Pak Kiai dan isinya seperti apa universitas kita. Ya, kita tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Rektor. Belum lagi kita juga tampilkan di sini banyak sekali perguruan tinggi yang sangat keren di Jakarta ini. Ya. Tapi kemarin saya sempat diskusi dengan Bapak Ketua DPRD. Ini menjadi tantangan buat kita semua. Saya sampaikan bahwa di Kementerian Agama itu ada namanya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia. Sudah tahu ada Man IC di Kementerian Agama? Mungkin sebagian dari kita tahu dan ada yang tidak tahu. Man IC itu adalah madrasah unggulan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Kalau di sini yang terdekat di Serpong ya, itu lulusannya diterima di berbagai perguruan tinggi di luar negeri maupun di dalam negeri. Ada yang masuk Cambridge, Harvard ya. Karena memang sistem pendidikannya unggul. Ya. Dikelola sedemikian rupa dengan sistem boarding sehingga menghasilkan lulusan yang luar biasa. Hampir semua provinsi di Indonesia ini punya Man IC. Saya sampaikan kepada Pak Ketua waktu itu. Saya bilang Jakarta belum punya Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia. Masa kalah sama Papua? Papua itu sudah punya Man IC di Sorong. Ya. Maka kemarin alhamdulillah dapat respon yang sangat positif dari Pak Ketua DPRD dan juga respon positif dari Pak Gubernur. Insya Allah Jakarta akan membangun Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia. Nanti juga pasti berkomunikasi dan berdiskusi dengan Ibu Erni ya di Dinas Pendidikan. Karena lulusan dari Man IC ini, Bapak Ibu sekalian, itu sangat dibanggakan. Sehingga kita harapkan akan mampu mengantarkan putra-putri terbaik dari Jakarta ini dapat mengenyam pendidikan terbaik. Mungkin kalau di ranking, Bu, Man IC ini di antara lembaga pendidikan di tingkat SLTA itu berada di ranking teratas. Dan itu saya kira akan menjadi kebanggaan kita semua kalau Jakarta memiliki Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia. Ya, Insya Allah kemarin saya sudah audiensi dengan Pak Gubernur, ya, dan beliau sangat merespon, ya, untuk Jakarta memiliki Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia ini. Ya, doakan. Karena ini adalah untuk membangun Jakarta, ya. Apalagi tadi kalau kita lihat Jakarta ini tidak hanya sebagai pusat ibu kota, tetapi juga menjadi pusat pendidikan. Maka seyogianya saya kira dengan gagasan kita akan membangun Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia di DKI Jakarta, ini akan menjadi satu harapan untuk dapat mengantarkan putra-putri terbaik kita meraih masa depan yang gemilang melalui Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia ini, Bu Erni ya. Nanti itu yang ingin saya sampaikan. Kemudian yang selanjutnya, alhamdulillah kolaborasi kita dengan Dinas Pendidikan, Kementerian Agama terus mendapatkan support dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikannya. Guru-guru, baik guru-guru di madrasah maupun di sekolah, khususnya guru-guru pendidikan agama, juga terus mendapat support dari
pemerintah daerah. Dan support dari pemerintah daerah ini tentu menjadi harapan besar untuk terus bangkitnya pendidikan di DKI Jakarta, Bapak Ibu sekalian. Tadi saya diberi judul sebenarnya tentang guru ya, tetapi saya ingin coba kembali flashback kepada konsep pendidikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang tadi disinggung oleh Pak Rektor ya. Saya kira ada syair yang terkenal di dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang menjadi kunci sukses dari sebuah pendidikan yang hari ini mesti menjadi perhatian kita semua, karena sendi-sendi pendidikan ini sudah mulai dilupakan oleh kita. Boleh kita syairkan bersama. Mungkin di kalangan pesantren atau di pendidikan madrasah masih teringat dengan lantunan alala tanalul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'iha bi baya zakain wa hirsin was tibarin wa bulghatin wa irsyadi ustazin wa tuliz zamani. Seorang ahli pendidikan ya yang bernama Az-Zarnuji yang sangat fenomenal dengan kitabnya Ta'limul Muta'allim, beliau menyampaikan tentang syarat suksesnya pendidikan. Beliau menyebutkan ada 6 ya, syarat sukses dari sebuah pendidikan. Karena pendidikan itu sesungguhnya tidak hanya sekedar transfer of knowledge, tetapi pendidikan itu adalah bagaimana kita membangun karakter, bagaimana mempersiapkan peserta didik kita mampu menghadapi tantangan di masa yang akan datang ya. Maka Imam Az-Zarnuji menyebutkan syarat sukses yang pertama adalah zakain, cerdas. Kita tidak mungkin membangun generasi kalau generasi-generasi kitanya tidak zakain. Dan ini saya kira yang diambil oleh pemerintah kita hari ini. Bagaimana kita mempersiapkan generasi yang cerdas. Tentu generasi yang cerdas itu adalah generasi yang memiliki kapasitas dalam intelektualitasnya ya. Dan itu sudah disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji sejak sekian abad yang lalu, betapa pentingnya kita mempersiapkan generasi yang zakain, yang cerdas itu. Dari sisi nutrisi makanannya, dari sisi banyak hal kita harus persiapkan. Apalagi tadi Pak Rektor sudah menyampaikan, gadget yang ada hari ini itu sangat berpengaruh terhadap kecerdasan anak ya. Anak-anak kita menjadi kurang kecerdasannya karena dia kecanduan gadget ya. Dan ini saya kira sangat diapresiasi pendidikan-pendidikan di pesantren yang betul-betul membatasi santri-santrinya untuk memakai gadget. Kami juga di madrasah-madrasah kami melakukan edaran Bu Erni agar para kepala madrasah membatasi pemakaian gadget untuk anak-anak kita, karena lebih banyak maldorot daripada manfaatnya ya. Kami di Kementerian Agama, Pak Rektor, dalam konteks pendidikan ini kami menerapkan long life education. Pendidikan kita itu bahkan sejak di dalam kandungan ya. Kami berkoordinasi dengan dinas-dinas untuk mempersiapkan generasi terbaik agar mereka tidak terkena stunting. Maka kita penting adanya namanya BINWIN, bimbingan perkawinan ya. Di sekolah ada BRUS, bimbingan remaja usia sekolah, untuk mereka mempersiapkan nanti ketika berkeluarga ya. Ini sangat penting terkait dengan ketahanan keluarga, karena berdasarkan data Pak Rektor hari ini tingkat perceraian itu semakin tinggi, sementara pernikahannya menurun ya. Jadi angka pernikahan itu menurun, sementara angka perceraian itu meningkat. Itu tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Dan ini persoalan kita. Dan ketika ada perceraian, maka di situ akan lahir kemiskinan-kemiskinan baru. Ya, maka dari itu Kementerian Agama juga
memiliki tugas dan fungsi bagaimana untuk ketahanan keluarga ini. Di kami ada namanya bidang urusan agama Islam yang ngurusin tentang bagaimana bimbingan perkawinan, bagaimana membuat ketahanan keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang pertama tadi zakain, ya. Generasi yang cerdas itu harus dipersiapkan tidak hanya ketika dia di sekolah atau di madrasah, tetapi yang terpenting justru adalah di keluarga. Saya kira penting konsep pendidikan keluarga ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keluarga-keluarga kita memiliki kesadaran akan pentingnya kecerdasan anak, ya. Maka kita masih berperang melawan stunting, ya. Masih berperang melawan cacingan, masih berperang melawan kemiskinan ekstrim, dan ini menjadi PR kita semua, Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua adalah hirsin. Hirsin itu adalah semangat. Hirsin itu adalah motivasi. Bagaimana kita terus memotivasi remaja-remaja kita, peserta didik kita untuk terus belajar. Apalagi hari ini tantangan yang kita hadapi adalah tantangan digital tadi, ya. Banyak generasi-generasi kita yang mengalami disorientasi dalam kehidupannya. Ini penting, maka kalau saya hubungkan dengan Islamic education and moral education itu menjadi sangat penting, ya. Moral education, pendidikan moral itu sangat erat kaitannya dengan pendidikan agama. Maka Kementerian Agama tidak hanya ngurusin madrasah, Pak Rektor. Kementerian Agama itu ngurusin juga pendidikan agama di sekolah-sekolah, bekerja sama dengan Bu Erni. Karena kita harus mempersiapkan guru-guru agama adalah betul-betul menjadi the spiritual leader di sekolahnya. Guru agama hendaknya menjadi tokoh panutan di sekolahnya, tidak hanya bagi murid-muridnya, tetapi juga bagi stakeholders yang ada di sekolah itu. Maka sangatlah penting bagi kita untuk terus membangun ini. Bagaimana memotivasi generasi-generasi kita untuk terus semangat belajar. Tadi sudah disampaikan, salah satu kelemahan generasi Z kita adalah mereka mudah menyerah. Ini tantangan kita. Bagaimana kita sebagai guru terus mampu memberikan motivasi kepada peserta didik kita, ya. Karena motivasi itu ibaratnya bahan bakar. Kalau bahan bakarnya habis, maka tidak akan bisa jalan. Maka kita sebagai guru punya tugas untuk terus mengisi bahan bakar itu, jangan sampai pernah habis, ya. Hirsin, karena keberhasilan dari pendidikan itu adalah semangat. Lalu kemudian wastibarin. Istibar itu adalah kesabaran, ya. Kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana kita menciptakan generasi-generasi yang tahan terhadap godaan, generasi-generasi yang tahan banting, generasi-generasi yang tahan menghadapi ujian dan tantangan. Ini adalah merupakan tugas dan PR kita sebagai para pendidik. Lalu kemudian wabul ghotin. Wabul ghotin itu adalah bekal. Tentu yang memikirkan bekal ini tidak hanya orang tua, tetapi juga yang terpenting adalah bagaimana pemerintah, bagaimana kita betul-betul menyediakan fasilitas terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Kita berikan apresiasi kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, tepuk tangan, yang telah memberikan fasilitas yang luar biasa untuk pendidikan kita. Bahkan sedang merancang perda pendidikan gratis, dan alhamdulillah madrasah sudah masuk di dalamnya atas kawalan dari Bu Erni. Karena konsep wabul ghotin ini, Bapak Ibu sekalian, sangat penting. Bagaimana mungkin kita bisa menyelenggarakan pendidikan berkualitas kalau kita tidak didukung oleh pendanaan yang kuat, kalau kita didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Karena itu Az-Zarnuji sudah dari jauh-jauh mengatakan wabul ghotin. Kemudian cepat saja ini karena waktunya sebentar. Yang kelima adalah wa irsyadu ustazin. Bimbingan dari guru. Saya terus terang, Bapak Ibu sekalian, ketika saya berkunjung ke madrasah, berkunjung ke sekolah, berkunjung ke pesantren, saya mengatakan bahwa guru itu adalah punya peran nomor satu di dalam keberhasilan pendidikan. Bolehlah tidak ada kelas, bolehlah tidak ada sarana,
bolehlah tidak ada tempat, tapi kalau masih ada guru, maka pendidikan itu akan bisa berlangsung. Oleh karena itu, guru adalah nomor satu. Dan saya katakan, guru itu adalah menjadi ruhnya pendidikan. Kayak apa fasilitas pendidikan mewah, kalau gurunya tidak punya spirit, maka pendidikan itu tidak bisa berjalan dengan baik. Maka hal yang terpenting adalah bagaimana kita memperbaiki guru-guru kita, memperbaiki kompetensinya, memperbaiki mental spiritualnya, dan terutama memperbaiki kesejahteraannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi wa irsyadu ustazin, ini adalah hal yang sangat penting di dalam konsep pendidikan. Dan yang terakhir adalah watuliz zaman. Az-Zarnuji mengatakan konsep pendidikan long life education. Pendidikan itu tidak bisa instan, Bapak Ibu sekalian. Kalau transfer of knowledge bisa dalam waktu yang singkat, tetapi yang namanya behavior, ya, bagaimana membangun karakter, itu tidak bisa. Perlu keteladanan, perlu pembiasaan, perlu suasana lingkungan yang akan membentuk karakter anak-anak kita. Di saat hari ini kita mengalami keprihatinan terkait dengan moralitas, maka tentu flashback kembali kepada pendidikan kita. Bagaimana kita kembali mereview lagi agar pendidikan kita mampu mengantarkan generasi-generasi terbaik yang ada di negeri ini. Saya rasa itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian. Saya tutup dengan pantun ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi diri kita, bagi saya di Kementerian Agama, untuk terus bisa bergandengan tangan dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta untuk memajukan pendidikan di DKI Jakarta ini. Insya Allah dengan kita berkolaborasi, kita bersinergi, kita terus membangun kebersamaan, insya Allah kita akan mampu menciptakan Jakarta sebagai kota global yang berbudaya. Itulah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-afu minkum wallahul muwafiq ila thoriq. Kita jaga sama-sama jangan sampai ada konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus untuk Dr. Adib yang Masya Allah luar biasa memberikan pandangan bagaimana kita sama-sama meningkatkan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Insya Allah kita punya 3 hal penting yang akan memberikan pandangannya terkait dengan heart based education, dan kedua narasumber tadi sudah memaparkannya atau sudah menyampaikannya. Dan kita punya perempuan hebat yang paling cantik di panggung ini, dan juga akan menutup diskusi kita, materi kita sebelum kita masuk nanti ke diskusi. Untuk itu kita akan berikan kepada Ibu yang dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Ibu Eni Mawarni, kami berikan kesempatan. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustadz Prof. Andi, ya, Prof. Andi selaku Rektor dari Universitas Mercu Buana, Bapak Ustadz Adib dari Kemenak ya Pak, dan dan Bapak Moderator, dan juga Bapak Ibu kepala atau ada kepala sekolah gak di sini? Gak ada ya, Bapak Ibu guru ya, guru agama Islam, Bapak Ibu guru dari SD, SMP, SMA, SMK wilayah Jakarta Utara 1, 2, dan seluruh siswa-siswi yang hadir saat ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, sehingga kita bisa melakukan hal-hal terbaik, dan yang kita lakukan selalu membawa kebaikan, kebermanfaatan untuk diri kita, dan juga tak lupa membawa kebahagiaan dan keberkahan khususnya untuk keluarga di rumah.
Bapak Ibu mohon izin, saya mewakili Ibu Kepala Dinas yang tadi hari ini memang harusnya beliau yang menjadi narasumber, namun karena beliau ada rapat dengan Pak Gubernur, ada beberapa amanat beliau yang ini kita paparkan sedikit ya Bapak Ibu, yaitu tentang heart based education. Ini secara sekilas Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan sama Prof. Andi dari Mercu Buana dan Pak Ustadz Adib juga, bahwa pendidikan itu bukan suatu hal yang biasa Bapak Ibu, apalagi peran Bapak Ibu sebagai ujung tombaknya keberhasilan dari pendidikan khususnya di DKI Jakarta ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu guru adalah orang-orang dewasa yang ada di kelas Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu menjadi suri tauladannya dari anak-anak kita. Bicara tadi teknologi, kemudian juga bicara tentang taksonomi Bloom, dan juga mungkin yang sekarang deep learning, pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Di sini banyak sekali hal-hal yang menjadi yang perlu kita garis bawahi. Namun karena tadi Prof. Andi dan Ustadz Adib juga sudah menjelaskan secara detail, saya cuma mengambil intisarinya saja, bahwa Bapak Ibu sekarang tantangan Bapak Ibu guru menghadapi siswa-siswi saat ini sudah bukan seperti yang dulu, yang generasi X, generasi Z, sekarang generasi Z, dan yang saat ini yang SD bahkan udah mulai generasi Alpha, di mana mereka punya bahasa pun bahasa gaulnya sudah nggak ada, kita nggak paham tuh yang katanya skibidi, sigma, apalagi tuh fresh dan sebagainya. Nah itu apa gitu, mereka udah punya kamus sendiri yang buat di kalangan mereka. Nah jangan sampai nanti Bapak Ibu nggak paham gitu. Nah ini yang jadi kenapa Bapak Ibu guru kita harapkan menjadi ujung tombak, yaitu Bapak Ibu dengan adanya fasilitas pun. Kalau bicara fasilitas tadi saya setuju dengan Ustadz Adib, di mana fasilitas itu bukan satu bagian, tapi Bapak Ibu adalah yang utamanya. Bapak Ibu amanat dari Ibu Kepala Dinas, ajarkan siswa, mengajarkan siswa dengan hati Bapak Ibu. Bicara hati itu nggak pernah bohong, hati itu selalu jujur. Kita yakin di saat bicara hati ada rasa empati kita, ada rasa kita, toleransi kita. Jadi hati yang bermain di sini Bapak Ibu. Jadi bukan lagi Bapak Ibu masuk ke kelas hanya mengejar materi pelajaran selesai, tugas Bapak Ibu selesai, menggugurkan kewajiban saja, bukan itu. Ayo kita kembali lagi, harus secara harfiah tadi sudah disampaikan oleh Prof. Andi dari Ki Hajar Dewantara, Ing Arso Sungtolodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani, dan juga tadi juga habis gelap terbit latar. Itu adalah orang-orang yang menjadi panutan kita waktu satu Ramadan. Begitu juga Rasulullah, jangan lupa Bapak Ibu, Rasul kita itu adalah orang pertama kita yang menjadi istilah panutan kita. Beliau itu orang sidik, tablik, amanah, fatonah, itu udah clear. Kalau udah bicara Rasul, apapun yang beliau lakukan itulah panutan kita. Dan insya Allah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai guru menjaga yang namanya tadi sidik, tablik, amanah, fatonah, yang apa yang Rasul contohkan, selesai kita Bapak Ibu, Indonesia aman sentosa Bapak Ibu. Nah bicara lagi dengan hati Bapak Ibu, dengan adanya teknologi sebagai, bukan kita tutup mata, tutup telinga dengan teknologi. Di saat ini Bapak Ibu, negara Finland aja sudah balik ke back to basic. Jadi kita lihat mereka sudah tidak mau lagi menggunakan gadget. Jadi dulu, kalau dulu Bapak Ibu guru kita menugaskan kita sudah ada buku masih suruh merangkum. Kan kita suka protes tuh, kok udah ada bukunya masih suruh ngerangkum. Ternyata saat ini kita sudah baru tahu kenapa merangkum. Satu, Bapak Ibu, dengan merangkum otomatis kita membaca, literasi Bapak Ibu, poinnya itu literasi. Dengan merangkum kita menulis Bapak Ibu. Bapak Ibu, anak kita Bapak Ibu tulisannya luar biasa saat ini. A-nya mana yang huruf besarnya, mana yang harusnya huruf kecilnya, mana yang harus dikecilkan, itu mereka nggak paham. Kalau dulu kita baca tulisan dokter, mungkin katanya tulisan dokter itu masih paham orang apotik, tapi orang di apotik itu bingung baca tulisan anak-anak kita sekarang Bapak Ibu, terbalik. Kalau dulu kan kita baca tulisan dokter itu paling susah, ternyata orang apotik bilang masih mendingan tulisan dokter
daripada tulisan anak-anak sekarang. Udah itu kecil semua. Antara U, W, M, N itu sama semua. Nah, kenapa Bapak Ibu? Nah, itu dulu mungkin ya Bapak Ibu, dulu kita belajar halus kasar, menulis dasar, kemudian kita merangkum kembali, mau nggak mau menulis. Di saat kita menulis mengingat Bapak Ibu, mengingat anak-anak mengulang kembali. Mungkin itu ya Bapak Ibu tujuan dulu guru kita, sampai kita akui apa yang kita pelajari dulu hafal. Nah, mungkin gak itu kita back to basic, kita balikan lagi ke anak-anak kita dengan mereka merangkum, kemudian mereka belajar literasinya, latihan menulis sampai semua lini, melatih atau menugaskan anak-anak dengan menulisnya. Karena anak-anak itu kalau nulis itu kayaknya bingung. Ada Bapak Ibu anak-anak udah level SMA, SMK tuh nulisnya tuh masih ada kagok. Ada Bapak Ibu ternyata kita temukan anak kita di level SMA, SMK itu nggak bisa baca. Nah, apa nih yang salah? Gitu. Nah, Bapak Ibu, ini PR kita bersama. Ternyata tantangan kita sekarang bukan kalau gadget mereka ya Bapak Ibu ya, itu jarinya kalau ngetik itu semua itu bergerak dan mungkin lebih cepat mereka daripada kita. Mereka, kalau kita tuh kemungkinan bisa tepo-tepo, kalau dia mau ngetik B jadi N, saking itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau anak-anak cepat, tapi coba mereka menulis Bapak Ibu. Coba mereka menulis. Coba mereka membaca. Nah, ini PR kita semua Bapak Ibu. Secara detail tadi sudah disampaikan oleh Prof. Andi dan juga Pak Ustadz Adib, di mana memang pembelajaran itu yang long life education yang dari sejak kita di rahim hingga kita ke liang lahat itu adalah sudah secara harfiah, nah itu namanya pendidikan. Ya nggak Bapak Ibu? Nah, satu lagi yang amanat dari Ibu Kadis itu disampaikan bahwa Bapak Ibu kita adalah orang dewasa yang ada di kelas, jadilah suri toladannya, jadilah orang yang memahami. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu Bapak Ibu anak-anak kita dia tersenyum depan kita, ternyata lagi galau hatinya, begitu. Atau anak-anak semua tuh ditanya mengerti, diam saja, diamnya ternyata nggak didengarkan apa Bapak Ibu sampaikan, tapi dia ada masalah di rumahnya. Nah, Bapak Ibu latih anak-anak kita bercerita, maju satu-satu ke depan, bercerita pagi hari tentang kehidupannya, tentang hari-harinya, atau Bapak Ibu pancinglah cerita-cerita yang yang ringan-ringan begitu tentang keberadaannya. Karena anak-anak sekarang Bapak Ibu kalau yang tadi knowledge, pengetahuan itu ada semua di handphone mereka. Sebentar pakai ChatGPT, pakai Gemini ya Bapak Ibu ya. Apalagi handphone mungkin anak-anak sekarang handphonenya sudah ada AI-nya. Dia pakai suara aja Bapak Ibu, udah ada artinya, udah ada jawabannya begitu. Nah, itu sudah selesai kalau istilahnya bicara pengetahuan. Lalu di mana peran Bapak Ibu di saat di sekolah? Nah, Bapak Ibu bagaimana mengarahkan kepada anak-anak kita hal-hal secara etika, berilmu tapi harus beradab, bukan hanya sekedar ilmu. Punya ilmu harus punya adab, etikanya Bapak Ibu. Ini kita garis bawahi. Karena apa? Akhirnya sampai anak-anak terjun ke dunia kerja pun ternyata memang izin saya di SMK ya Bapak Ibu ya, banyak industri-industri atau perusahaan-perusahaan itu mengeluh dengan anak-anak kita. Kenapa katanya? Dibandingkan anak di luar DKI Jakarta. Jadi mereka lebih memilih misalnya anak Jawa Timur, Jawa Tengah dibandingin DKI Jakarta. Kenapa? Anak Jawa Tengah, Jawa Timur masih tangguh. Udah itu nggak gampang ngeluh. Mereka etikanya masih ada. Lah, terus anak Jakarta bagaimana nih? Katanya karakternya, balik lagi soft skill Bapak Ibu, soft skill. Nah, latih anak-anak kita dari SD, SMP, SMA, dari TK bahkan ya Bapak Ibu ya. Kalau di luar negeri itu ada anak-anak itu sudah dilatih apa Bapak Ibu? Pagi-pagi dia suruh cerita tentang kelebihan, kekurangan, SWOT-nya ya Bapak Ibu ya, SWOT-nya, kelebihan, kekurangan, ancaman dan juga kesempatan. Dan itu sudah dilatih dari TK Bapak Ibu. Jadi anak bisa mengungkapkan kelemahannya dia apa. Misalnya dia anak TK ya Bapak Ibu ya, dia cerita pagi ini dia bangun tidur nggak dibangunin mama, dia udah bangun duluan gitu.
Kemudian aku bisa pup sendiri, bisa pakai baju sendiri. Itu kelebihannya. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Yaitu dikasih rewardnya seperti wah hebat ya, kita puji. Kita puji. Dan ternyata anak-anak kita itu saat ini itu Bapak Ibu perlu dekapan, perlu pujian, perlu kehangatan, perlu didengarkan. Begitu. Karena mereka tuh sudah banyak mungkin di rumah udah puyeng Bapak Ibu, orang tuanya juga. Kita 80% anak DKI Jakarta tuh dapat KJP Bapak Ibu ya, 70 apa 80% sekitar segitu. Dan ini anak-anak yang memang perlu perhatian kita. Jadikan sekolah itu ya istilahnya kayak rumah keduanya mereka. Bapak Ibu adalah orang tua yang memang diharapkan seperti jadi idolanya mereka. Kalau dulu ada istilahnya my teacher is my idol. Guru saya adalah idola saya. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu omong anak-anak dengar. Karena apa? Bapak Ibu panutannya anak-anak. Di saat Bapak Ibu bisa menjadi idola mereka, akan semakin mudah Bapak Ibu melatih anak-anak atau memberikan materi-materi pelajaran maupun bagaimana mengajarkan dia etika. My teacher is my idol. Banyak orang tua mungkin agak protes kalau dulu ya, entar anaknya manggilnya gurunya, kata gurunya. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah jarang anak-anak bilang kata guruku enggak. Mah di handphone kata TikTok, kata Google. Nah, kata Google, kata TikTok, bukan kata guruku. Nah, ayo kita balik lagi back to basic bahwa mainkan hati kita kepada mereka. Peran hati ini sangat utama, rasa empati kita, rasa kita aware kepada kondisi anak-anak kita. Dan juga Bapak Ibu bukan hanya pada anak-anak kita, tapi bersama dengan rekan kerja juga. Ada beberapa paparan, tapi mungkin paparan ini nanti bisa Bapak Ibu adop aja, tapi tidak usah ditampilkan karena memang intinya base education itu adalah bahwa pendidikan itu perankan hati kita sebagai pendidik. Utamakan hati kita karena hati itu tidak pernah bohong. Amanat Ibu Kepala Dinas itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini tersampaikan dan Bapak Ibu bisa implementasikan di sekolah dan sampaikan kepada teman-teman guru di sekolah. Salam hormat dari Ibu Kepala Dinas. Semoga Bapak Ibu semua selalu sehat walafiat dan juga bisa membawa DKI Jakarta semakin lebih baik lagi dan juga anak-anak kita semakin beradab, semakin beretika, dan juga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memang patut dibanggakan dengan kecerdasannya mereka maupun dengan sikap maupun intelektualnya. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lengkap ketiga narasumber dengan 3 kacamata yang berbeda, dengan aktivitas juga yang berbeda, dengan lembaga yang berbeda, dan kebetulan ketiga juga pakai kacamata, tiga kacamata yang berbeda ya. Saya walaupun tidak berkacamata, saya juga ingin menjadi bagian untuk berkontribusi untuk lembaga pendidikan atau mungkin pendidikan, kemajuan pendidikan yang ada di DKI Jakarta dengan media yang berbeda. Saya juga menuliskan 2 di antara buku terakhir ini, Ibu Pintu Surga yang Terlupa dan Cahaya di Ujung Lelah Ayah. Boleh kasih aplaus dulu buat moderator ganteng ini. Saya merasa ini bagian melalui tulisan Pak Kiai, karena mungkin kita tidak punya kebijakan, kita tidak punya posisi tawar untuk memberikan. Melalui tulisan itu saya rasa menjadi bagian penting untuk memberikan hal yang saya berikan gitu kan. Nanti saya akan berikan 5 kesempatan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya dan akan diberikan hadiah, dan buku juga baru segar diterbitkan di pertengahan Agustus, baru setengah bulan datang di tangan saya gitu ya. Silakan 5 penanya dan 3 penanya pertama dulu. Silakan, boleh pertanyaan itu ditujukan untuk Pak Kiai Adib, ke Pak Prof Andi dan juga Bu Erni. Di sudut ini saya kasih 1, Bapak yang pakai merah, tengah Bapak 1, dan ini Bapak 1. Kita awali dari ujung kanan saya dulu. Silakan Pak. Nama dan dari sekolah mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Baginda Hambali Siregar. Kalau di YouTube-nya Ustadz BHS. Ya. Ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu semua, asal sekolah SMA 115, Ketua MGMP PAI SMA Jakarta Utara. Tepuk tangan dong. Iya. Izin Bu Erni, ya. Pak Ustadz Adib, saya Bapak Ibu ingin menyampaikan aspirasi teman-teman saja, khususnya GPAI di Jakarta Utara. Pertanyaan saya yang pertama, kita krisis GPAI, betul nggak? Di sekolah negeri itu krisis GPAI, SD, SMP, SMA, SMK, kita sangat krisis sekali, ya. Ya dimana GPAI tiap tahun pensiun, tapi tidak ada yang diangkat, tidak ada yang masuk ke sekolah, sehingga ada beberapa sekolah memberdayakan guru olahraga untuk jadi GPAI, memberdayakan guru bahasa Jepang untuk jadi guru PAI. Yang parahnya lagi sekarang GPAI banyak yang setruk Bapak Ibu, jam sampai 40 jam seminggu, betul, 40 jam, 38 jam, yang akibatnya dari 40 jam, 30 jam kita ajak mereka untuk MGMP setiap per 2 bulan, per 3 bulan, nggak sempat. Kenapa? Jamnya banyak, ya. Sedangkan di satu sisi GPAI di madrasah itu bejubel banyak, betul ya, banyak, tetapi nggak bisa masuk. Bu Erni, mohon izin Bu, GPAI di madrasah itu banyak dan mau bantu sekolah-sekolah negeri umum Bu, tapi terhadang oleh kebijakan karena nggak ada payung hukumnya katanya. Baik teman-teman kami yang kami ajak dari madrasah, bisa nggak ngajar? Kami bisa tapi di studinya mentok, di PAIS di PTK-nya mentok. Kenapa? Karena dianggap tidak ada kebijakan. Nah, saya teringat Bapak Ibu, saya termasuk GPAI yang diuntungkan. Kenapa? 2007 itu ada namanya guru bantu ya, guru DPK. Saya PNS Kementerian Agama Pak Adib, diangkat oleh Pak Fauzan. Tapi saya ngajar di sekolah negeri yang bayar Kemenak. Sebetulnya nggak ada masalah kan? Yang penting bagaimana tidak ada guru tidak kosong gitu. Nah, jadi yang pertama kebijakan ini tolong Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama tolong duduk bareng lah. Seperti dulu lagi, bagaimana GPAI itu lengkap di sekolah umum, dan juga jangan sampai GPAI itu sampai puluhan jam, 40 jam, 42 jam. Ini ada teman saya nih SMA 75, 23 rombel kali 3 sendirian dia. Pingsan tuh Azhar mana. Nih, kemarin gemuk, sekarang udah turun 10 kilo beratnya. Alhamdulillah turun Azhar ya. Oke, baik, lebih singkat lagi Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ini khusus juga kaitan tentang kurikulum yang berkelanjutan. Ya, kami GPAI SMA Jakarta Utara melakukan satu survei Bapak Ibu. Ya, tahun ajaran ini survei. Ternyata di SMA itu masih ada kurang lebih Ustadz Diki ya, 30 sampai 40% anak-anak kita belum bisa baca Quran. Ini SMA loh, nggak tahu SMP, SMK nggak tahu kita. Artinya apa? Kami ingin ada kurikulum berkelanjutan. Apa itu kurikulum berkelanjutan? Kalau bisa di SD selesaikan masalah sholat, masalah baca Quran. SMP kita naik lagi tingkatannya, ya, bagaimana menguasai tajwidnya, bagaimana menguasai tentang makna dari sholatnya, sehingga terbentuknya akhlak mulia ketika di SMA. Ini kita SMA ngajarin Iqra lagi, ngajarin sholat lagi, betul nggak Bapak Ibu? Ya, jadi dua ini mungkin aspirasinya sama semua. Ya, tolong mudah-mudahan setelah ini dari Dinas dan Kemenak ada duduk bareng, dan juga kalau bisa ajak kami GPAI. Kita alhamdulillah Pak Adib, alhamdulillah Pak, kita Utara ini ada gabungan namanya Forum Komunikasi Guru Agama Tingkat Dasar, Menengah dan Atas. Tadinya kan masing-masing nih GPAI, kita gabung jadi satu. Ya, tujuannya apa tadi? Bagaimana silaturahmi kita berjalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Baginda Hambali Siregar. Pak BHS. Oke. Bu, yang anaknya langsung dijawab Pak satu-satu? Langsung dijawab boleh kali? Tampung dulu. Oke. Kita langsung penanya kedua, Pak Punten. Boleh itu dulu. Ya, itu dulu, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber dan moderator. Ini udah salah urus Bu, negara ini, pendidikan. Ini pemerintah harus tanggung jawab. Harus tanggung jawab. Ini udah terjadi pergeseran nilai yang sangat besar. 180 derajat, Pak Kanwil, Pak Rektor dan semuanya. Kenapa? Ini nama saya Burhanuddin Arsyad dari SMA Mutiara 1 Gebung Bawang. Ini guru sudah niat dari rumah belajar materi semalam untuk diajarkan, berangkat ngajar lillahi ta'ala. Sampai di sekolah ini anak-anak masuk kelas tidur Bu, main HP, ngobrol, ngendel tembok, dandan, bla bla bla. Ini udah rusak. Ini kan HP. Pemerintah tanggung jawab. Konten-konten di HP itu dari dulu saya ngomong. Dari Yusuf Kala saya ngomong. Dari gubernur. Ini harus minta dong kepada menteri itu, menteri informasi, hapus dong konten-konten pornografi itu. Maaf, orang bersetubuh ada di situ, game-game itu. Permainan. Ini yang terjadi. Remaja-remaja pelan sekarang semua hancur menjadi generasi idiot. Generasi punya otak juga nggak waras Bu. Nah ini saya bilang harus tanggung jawab. Saya minta kepada pemerintah, khusus DKI maupun Kawil, minta kepada Menteri Informasi suruh hapus itu. Kalau nggak anak tidur, bukan guru yang salah. Ini udah sering diajarkan oleh Dignas, datang ke sekolah bla bla bla, guru harus begini, harus begini. Itu semua metode udah kita lakukan. Metode ceramah, metode cerita, metode apalah anak. Sekarang yang mendengarkan terangkan itu bukan guru Bu, bukan murid. Gurunya dengarkan anak-anak ngobrol. Akhirnya gurunya malas. Udah dari niat mau ngajar, kok di kelas begini. Udah hampir semua Bu, swasta maupun negeri. Ini harus pemerintah harus tanggung jawab ini. Oke, ada pertanyaan Pak? Ya, saya usulkan, saya sarankan supaya pemerintah lakukan itu. Minta kepada walaupun sampai ke presiden, ke menteri itu, Syekh Mutia Hafid kan menterinya pas sekarang itu, mantan jurnalis. Nah, minta juga dihapus itu Bu. Ini HP ini merusak otaknya karena dia punya radiasi. Pegang ini bahaya. Kalau tidak bisa Bu. Ini kasihan guru-guru Bu. Bukannya apa? Jadi bukan guru sekarang semua. Jadi saya harapkan usul saya itu dihapus dan tolong diperhatikan gurunya. Ini PPG sertifikasi ke Depak, sekali datang bawa amplop isinya duit. Sampai sekarang saya sertifikasi PPG. Ini rusak ini Depak ini. Saya tanya teman saya yang mantan Kadepak, dulu orang Bima itu Pak Mansir. Depak itu maling. Fulus ini Pak, ini rusak. Dan semua departemen mengatakan begitu. Ini malu saya sebagai orang Islam Pak. Saya tegas ini. Yang ketiga Pak Ustadz tuh, yang kekurangan guru agama, ajak aja itu yang guru honor yang ada negeri. Nggak perlu K3, K3 apalah. Ngajar pendidikan usah kayak di Arab itu kan. Nah itu tolong Bu. Oke, baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke penanya ketiga. Silakan langsung ke pertanyaan Pak. Ya. Terima kasih yang terhormat Ibu Irni, yang terhormat Profesor Andi dari Universitas Mercu Buana, Pak Dr. Adib. Saya insya Allah nggak berapi-api, biasa aja, cuma nyelekit ini. Nama dan dari asal sekolah. Nama saya Muhammad Kadafi, ya, pengurus perguru DKI MGMPJU 1 plus LTMNU DKI Jakarta. Jadi saya mau menanyakan, ini background saya guru dan semua yang hadir di sini mungkin guru agama pendidikan Islam. Pertanyaan saya begini, buat seluruh ketiga narasumber yang ada di depan. Regulasi dari pusat turunan ke bawah itu sering terjadi bertolak belakang. Pertama itu. Kemudian regulasi itu yang sekarang kita harapkan, negara itu mengharapkan agar ada pemahaman mendalam, cara belajar yang komprehensif sehingga anak itu nyangkut
Kalau bahasa lainnya deep learning, ada lagi coding, pokoknya banyak banget lah gitu ya. Nah, dari regulasi yang turunannya sampai ke kita seorang guru, terutama di sini guru pendidikan agama Islam, saya rasa itu bertolak belakang sekali dengan pada kenyataannya, Bu. Di sini ada Ibu Irni yang menggantikan daripada Kadis Ibu Nahdiana. Jadi kenapa saya bilang bertolak belakang? Tadi sudah dikatakan oleh Dr. Adib, zakain atau zukain wa hirsin wa stibarin wa bulgotin wa irsadi ustadzin wa tuliz zaman, itu 6 syarat, semuanya ujung-ujungnya adalah karakter. Sehingga harapan kami guru PAI ini bisa menjawantahkan kemudian anak ini punya karakter. Tapi kenapa saya bilang tadi bertolak belakang dengan apa yang dimaukan oleh negara, yaitu agar menjadi seorang murid itu pemahamannya mendalam, terus olahraga, makan sehat dan seterusnya. Tapi pada kenyataannya di lapangannya, Pak, pelajaran agama Islam itu tidak masuk ke dapodik, sehingga mereka tidak memiliki hati, tidak pernah mengkhawatirkan keimanan mereka, bahkan berinovasi dengan apapun tapi tidak memiliki pegangan ajaran agamanya. Karena kenapa? Pelajaran pendidikan agama Islam tidak masuk dapodik, apalagi nanti ketika ada ujian nasional, itu tidak ada lagi pelajaran agama, yang ada cuma pelajaran umum. Ya, kita udah tahu bersama di situ ada bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris. Kemana pelajaran agama? Seakan-akan pelajaran agama dikesampingkan. Sedangkan pendidikan kita yang diharapkan oleh negara beriman, berinovasi, kemudian memiliki karakter, dan itu semua kan berawal dari kebiasaan. Kita tahu bapak-bapak dan ibu yang ada di depan, saya berharap ada regulasi yang mengatur itu semua, sehingga agama ini adalah menjadi perhatian yang sangat untuk diperhatikan, sehingga masuk kepada pelajaran ujian nasional. Jadi tidak ada lagi agama itu dikesampingkan. Cuman itu doang, Bu. Kira-kira dari Ibu dan dari pakar di sini sebagai rektor pendidikan yang ada di Universitas Mercu Buana, dan bos kami yaitu Pak Dr. Adib, yang kami ini guru agama itu induknya ada 2, ada di Kemenak dan ada di Dinas Pendidikan Kota Jakarta. Mungkin itu aja pertanyaan. Bisakah diciptakan regulasi bahwasanya agama itu menjadi perhatian, bahkan bisa masuk ke ujian nasional dan masuk ke dapodik? Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketika narasumber akan menjawab, kita awali dari Bu Erni dulu, Bu. Silakan, Bu. Langsung aja sekaligus dari ketiga penanya, Bu, ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya senang berarti Bapak Ibu kalau kesini kita ada interaksi gini ya Pak ya. Kita welcome banget. Yang pertama saya menanggapi Pak Haji Hambali yang tadi selaku ketua ini juga ya, MGMP PAI juga ya Bapak Ibu. Memang Bapak Ibu saat ini kami Dinas Pendidikan sedang menata ulang, ternyata memang bukan hanya PAI Bapak Ibu yang kurang guru. Sebenarnya bukan kurang guru, gurunya ada tapi belum merata, pemerataan belum merata. Begitu Bapak Ibu. Ada di satu tempat, mungkin di utara kurang, tapi di wilayah selatan tuh sampai turah-turah, sampai ada 3 sampai 4. Nah ini yang sedang ditata sama, begitu alhamdulillah Ibu Kadis kembali di periode 2 ini, beliau menduduk barengkan PTK ya Bapak Ibu, salah satunya menata mana kekurangan. Terus kalau mau kekurangan dan existing dan apa itu sedang kita data kembali, bukan dari top down tapi bottom up. Kalau bottom up otomatis kan data-data dari sekolah lebih kurangnya itu kita langsung dapat, dan melewat Kasatlak yang mendata awal, kemudian langsung ke Sudin langsung ke Dinas Pendidikan. Hal ini Bapak Ibu yang kemarin juga disampaikan. Jadi kalau existing data yang ada di kami sepertinya mungkin harus diperbarui lagi, karena gini Bapak Ibu, kemarin itu kita ketahui berapa tahun ini kan terjadi perubahan yang luar biasa, di mana
Bapak Ibu yang mengajar tadinya agama, karena ada peluang P3K bahasa Indonesia, Bapak Ibu milih P3K bahasa Indonesia, begitu. Jadi guru agamanya berkurang, misalnya begitu Bapak Ibu. Jadi ada mata pelajaran lain, mana kesempatan ada P3K, di situ masuklah gitu. Dan misalnya contoh, guru boga SMK, karena ada peluangnya kewirausahaan di SD, dia ikut P3K SD, begitu. Dan inilah yang sedang akan ditata ulang kembali ya Bapak Ibu ya. Jadi ini salah satunya sebenarnya. Ya di samping itu nanti kita duduk bareng dengan Kemenak ya Bapak Ibu ya. Kedua apa tentang oh iya tadi Pak pertanyaan Pak Hambali juga tentang kurikulum berkelanjutan. Pak Hambali saya setuju. Jadi Bapak dengan tim duduk bareng dari SD, SMP, SMA, SMK sama seperti mulok kemarin. Kan fase A, B, C, D, E, F istilahnya sekarang ya di kurikulum itu. Jadi pastikan fase A itu basic dasarnya. Mungkin kalau belajar Al-Quran itunya dulu ya, apa juz amanya dulu kalau kita dulu ya. Nah ikronya dulu. Nah kemudian fase B, fase C ada di mana posisinya, sehingga begitu di fase E dan F di SMA, SMK itu tidak lagi mengalami pengulangan. Dan ini perlu duduk bareng. Kemarin sudah dilakukan beberapa mata pelajaran. Mungkin kalau PAI belum ya. Dan itu memang harus perlunya duduk bareng. Duduk bareng Bapak Ibu, sehingga dengan adanya kurikulum yang saat ini kurikulum deep learning, ini momen Bapak Ibu bisa Bapak Ibu create-kan kurikulum yang ada. Bapak Ibu kebetulan saya juga menjabat sebagai Kasubkal Kurikulum untuk SMK di Dinas Pendidikan. Kurikulum kita yang nasional dari pemerintah itu adalah kurikulum yang basic Bapak Ibu, standar minimal. Jadi Bapak Ibu silakan mengcreate kurikulum Bapak Ibu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai yang tadi disampaikan. Misalnya masa sudah SMK, sudah SMA belum bisa baca Al-Quran. Nah ini silakan Bapak Ibu create dengan misalnya ada pembelajaran target 20 jam sampai bisa begitu kan Bapak Ibu ya, seperti di SMK saat ini bagaimana mengcreate kurikulumnya tidak hanya sesuai dengan standar pemerintah, tapi apa standar industri, kerjasama dengan industri. Nah Bapak Ibu bisa seperti itu, jadi combine-kan kurikulum Bapak Ibu. Jadi dari Kemenak juga saya rasa juga nggak dikasih batasan-batasan secara spesifik, tapi silakan mengcreate sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau namanya agama kan tetap ya Bapak Ibu ya, tetap agama itu saklek ya, maksudnya nggak bisa perkembangan zamannya begini agamanya enggak, tapi kan udah ada. Tapi Bapak Ibu create sesuai kebutuhan. Contoh misalnya di saat di levelan SMP SMA nggak bisa baca, Bapak Ibu saya pernah jadi kepala SMK Negeri 60 Jakarta. Itu tahun 2014-2015 saya saksikan sendiri anak-anak kita yang di SMK itu begitu masuk gak bisa baca Al-Quran. Tapi saya punya wakil kurikulum dan timnya, begitu siswa masuk pertama tahun ajaran disaring dulu, dibantu sama guru yang lain untuk baca Al-Qurannya. Ternyata nggak bisa. Bapak Ibu yang melatih anak-anak itu, bahkan penjaga sekolah, satpam, pesuruh sekolah itu latihan. Bahkan ada anak mohon maaf ya, waktu saat itu ada anak yang beragama lain pun sampai mau ikut belajar. Karena apa, di sekolah itu belajarnya bukan pada jam agama, pelajaran agama saja, tapi hari-hari dia ada setoran belajar. Begitu. Yang mengajarnya bukan hanya guru agama, tapi khusus untuk ngaji ya, untuk ngaji. Guru kebetulan satpam kami juga orang Bima juga khusus pengajinya. Kemudian juga saya punya OB di sekolah waktu saat itu, dia juga di Tasik juga mantan anak pesantren ngaji juga gitu. Jadi anak-anak yang nggak bisa ngaji, alhamdulillah Bapak Ibu, saya waktu itu sebagai kepala sekolahnya memberikan sertifikat target anak-anak yang udah lulus hatam juz amah, karena tuh anak tadinya nggak bisa ngaji. Hatam juz amah saya kepala sekolah bikin sertifikat, kita reward, kita kasih. Kemudian juga yang mau ada anak mau coba hafiz menghafal satu surat, kita kasih. Saya rajin waktu itu buat surat sertifikat untuk memberikan reward kepada anak-anak yang sampai capainya bisa melebihi itu.
kalau kami berharap sih Bapak Ibu bisa mengkreat seperti itu ya Bapak Ibu untuk targetnya. Jadi tidak hanya berharap dari pusat saja gitu. Pusat mana nih duduknya sama dinas pendidikan gitu. Kami pun Bapak Ibu istilahnya juga turut prihatin apabila anak-anak kita jauh dari agama, karena agama adalah pedoman ya Bapak Ibu, pedoman hidup anak-anak kita. Kemudian juga Bapak Ibu yang kedua, penggunaan HP. Bapak Ibu terima kasih Pak Burhanuddin, ini cocok banget sama program kita yang saat ini. Quick win kepala dinas kita salah satunya adalah kita ada beberapa sekolah sudah dijadikan model atau tidak ada gadget di pembelajaran di kelas sekolah gitu. Nah, monggo Pak Burhan nanti disepakati dengan kepala sekolah, karena sudah dimulai ada beberapa sekolah yang sudah menjalani. Lakukan, karena memang dinas pendidikan juga mensupport dengan programnya, yaitu salah satunya no gadget ya, no dawai, tidak ada dawai dalam pembelajaran, sehingga Bapak Ibu lebih bisa fokus dalam mengajar. Kemudian juga untuk Pak Kadafi yang regulasi pusat, yang ke daerah, yang ke bawah itu ada tolak belakang. Kemudian Dapodik, setahu saya agama itu masih masuk Pak dalam Dapodik. Ada Bapak Ibu guru tidak akan mendapat ini kalau tidak ada di Dapodik, begitu ya, tidak linier. Di ini Kemenak itu? Oh iya, baik, nanti saya coba sampaikan ya sama Pusdatin ya. Kenapa harusnya sih masuk ya? Karena kan itu bagian dari perhitungan itu linearitasnya juga kan ya Bapak Ibu ya, kalau memang itu nggak masuk dalam Dapodik. Kedua Pak, memang bukan sekarang namanya TKA, tes kompetensi akademik. Nah memang yang saat ini yang baru mulai digulirkan nanti mulai per 1 November untuk SMA SMK. Kalau SD SMP rencananya nanti bulan April. Pelaksanaan tes kompetensi akademis ini mirip sama tapi ini juga belum diwajibkan dan siswa harus daftar dulu dan bukan menjadi target kelulusan. Namun kalau memang agama Pak kan ada ujian sekolah tetap ada kan Pak? Ya. Ya, karena ya Pak, itu nanti itu jadi catatan ya Pak ya, jadi catatan kita nanti kenapa tidak ikut juga, karena memang mungkin variasi agama juga banyak ya yang di ini di anak-anak kita saat ini. Namun ini jadi catatan dan sistem memang secara persaringan kayak kemarin dibutuhkan untuk Bapak, kalau misalnya anak kita SPMB, kemudian juga untuk masuk ke perguruan tinggi memang bagian hanya matematika bahasa Indonesia itu ya Pak ya, matematika bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, karena itu yang umum. Iya, agamanya belum. Ini nanti jadi catatan kami. Mungkin terima kasih. Ya baik, karena kita dibatasi waktu zuhur, ini ruang ibadah utama, kita punya waktu 3 menit lagi mungkin Bapak dan Prof dan Dr. Adib silakan. Baik, pertama saya apresiasi para penanya yang telah menyampaikan persoalan problemnya kepada kita semua. Tapi beberapa hal memang tidak berkaitan langsung dengan saya Pak. Ya. Bahkan kalau saya mau tambahkan curhat nanti saya boleh curhat lagi Pak. Karena kami PTS, Mercubuana PTS, yang juga harus merespon berbagai macam perubahan regulasi, perubahan kurikulum, perubahan SKS, berubah Bu SKS, ya S1 berubah SKS-nya, S2 berubah, S3 berubah SKS-nya, itu kita hampir tiap 4 tahun berubah kurikulum Pak. Jadi kita harus merancang kurikulum. Saat ini kita lagi merespon perubahan kurikulum SK 053 peninggalan menteri yang terganti kemarin. Jadi menteri kemarin 2 bulan sebelum diganti mengeluarkan SK perubahan SKS Pak. Tapi kami bagaimana kalau mau curhat Pak ya? Ya kita harus merespon. Harus Betul Pak. Sama Pak. Mungkin saya sedikit memberi masukan kepada bapak-bapak ibu guru menghadapi hal ini. Ya
kami membuat kebijakan lokal. Ya. Jika regulasi-regulasi yang di atas tidak bisa kita penuhi, maka kita membuat kebijakan lokal. Ya. Misalnya tentang misalnya masalah agama, kita tetap ada SKS agama tambah dengan SKS etik, tambah dengan SKS pencegahan korupsi. Itu kita tambahkan sebagai muatan lokal atau SKS tambahan. Ya. Tadi masalah baca Quran kita tambahkan tidak 0 SKS. 0 SKS tapi mereka harus mengikuti pembinaan di masjid. Itu tidak ada SKS-nya. Tidak ada masuk kurikulum pemerintah tapi kita tambahkan. Ya. Termasuk masalah tadi penggunaan gadget kita atur. Banyak kelas-kelas yang memang harus membawa gadget gitu. Tapi juga ada beberapa saat-saat tidak ada gadget. Ya, kita mesti atur dan seterusnya, dan ini kebijakannya kebijakan internal, lokal, internal. Mungkin demikian Pak, sekedar tambahan masukan agar kita bisa merespon berbagai macam situasi yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Dr. Adib. Ya, mungkin singkat saja karena sebagian dari pertanyaan sudah ditanggapi oleh Ibu Erni. Saya menyambut baik tadi beberapa usulan ya yang sifatnya saya kira juga rekomendasi. Yang pertama terkait dengan kekurangan guru PAI. Mungkin kita akan duduk bareng dengan Dinas Pendidikan termasuk distribusinya ya Bu ya. Dan juga mungkin banyak hal yang tentu perlu kita duduk bareng antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Karena guru PAI itu dua wadahnya. Di Kementerian Agama sebagai pembinanya, lalu kemudian di dinas sebagai yang memiliki kelembagaannya, dan juga guru PAI ada yang diangkat oleh Kemenag, ada juga yang diangkat oleh Pemda begitu. Jadi ini saya kira hal sangat penting masukannya. Terima kasih Pak BHS tadi ya terkait dengan bagaimana kita memadukan kurikulum yang berkelanjutan dari mulai TK ya, kurikulum agama yang berkelanjutan, TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Saya ingin sampaikan di sini ya bahwa peran guru agama itu jauh lebih besar dibanding dengan guru madrasah. Karena jumlah siswa di sekolah itu lebih banyak. Jumlah guru di jumlah siswa madrasah itu katakanlah maksimal 20% lah. Tapi yang 80%-nya itu di sekolah. Dan siapa yang punya peran penting untuk membina mereka? Yaitu adalah guru-guru agama. Dan ini adalah menjadi mandatori kita guru-guru agama untuk bagaimana menciptakan generasi yang berakhlakul karimah. Meskipun tadi Pak Burhanuddin menyampaikan tantangannya sangat berat ya. Suara beliau lantang tadi itu menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi oleh guru agama hari ini sangat berat, terutama menghadapi gadget dan macam-macam ya. Tentu saya dulu pernah punya program namanya bagaimana guru-guru agama ini menjadi the spiritual leader di sekolahnya. Bagaimana guru agama itu adalah menjadi sosok panutan tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi guru-guru yang lain dengan menciptakan suasana religius di sekolahnya. Nah, karena kalau kita hanya mengandalkan 2 JPL untuk pelajaran agama memang masih tidak cukup, apalagi kalau kita ingin bagaimana anak kita bisa baca Quran, bisa memahami kandungan makna Al-Quran. Tentu best practice yang tadi disampaikan oleh Ibu Erni ketika beliau jadi kepala sekolah itu menjadi sangat penting untuk kita tuangkan dalam local wisdom yang ada di sekolah-sekolah kita. Tentu sekali lagi kami sangat berharap banyak kepada guru PAI, meskipun tadi banyak tantangannya juga yang dihadapi oleh guru PAI, kebijakan-kebijakan yang mesti kita selaraskan, soal dapodik ya Bu ya, dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan lah banyak hal ya, termasuk tadi masalah TPG macam-macam ya. Tentu hal-hal itu saya kira tidak mengurangi, sekali lagi tidak mengurangi peran guru PAI di sekolah-sekolah kita untuk menjadikan generasi kita tidak hanya cerdas tetapi juga berakhlakul karimah. Saya rasa mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Bapak Ibu, saya tadi langsung nih nanya sama Pusdatin, Pak Budi, apakah benar agama itu tidak masuk dapodik? Masuk Bu, untuk semua jenjang negeri swasta, iya semua masuk. Masuk kok Pak, monggo dicek lagi operatornya ya Pak, di sekolah ya Pak, pastikan masuk atau tidak dapodiknya.
gitu. Ya? Ya, ya Pak. Oke, baik. Oke, nanti ditulis saja begitu Pak ya. Iya baik, terima kasih Pak Dr. Adib, Prof. Andi dan Bu Erni atas waktunya, dan terima kasih sudah bergabung bersama kami di kelas kita di JF hari ini. Dan kami undang Ketua Pelaksana Bapak Arif Rahman Hakim untuk menyerahkan kepada 3 narasumber plakat dari Jakarta Islamic Education Fair. Silakan panitia untuk menyiapkan ketiga plakat untuk ketiga narasumber kita yang sudah hadir. Kita awali dari Pak Dr. Adib, silakan. Oke. Ya, untuk Prof. Andi, kami silakan. Dan untuk Ibu Erni dari Ketua Pelaksana. Iya. Dan silakan foto bersama barangkali Pak. Iya silakan Bu. Oke. Ikut mejeng ya, ikut. Oke baik, alhamdulillah sampailah kita ditempatkan di waktu zuhur yang penuh barokah ini, dan terima kasih, dan kita sama-sama bisa menyaksikan orasi guru, lomba orasi guru inspiratif di panggung outdoor setelah sholat zuhur nanti, tepatnya di pukul 12.40, diikuti oleh 30 peserta dari guru-guru yang ada di DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Pak Dr. Andi dan juga Prof. Andi dan Bu Erni. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.